Benar, hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Sabtu 10 September 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribunars. Natalie Holzer belakangan diketahui dekat dengan Franz Faisal, adik ipar mendiang Vanessa Angel. Atas kedekatan tersebut, akhirnya mantan istri Sule itu membongkar hubungan asli mereka. Dikutip dari Tribun Saleh pada Sabtu 10 September 2022, dengan tegas Natalie Holzer mengatakan bahwa dirinya memiliki kedekatan khusus dengan Franz Faisal. Ia mengatakan bahwa kedekatan mereka hanyalah untuk kebutuhan konten semata. Selain itu, Natalie juga tengah menjalani masa idah seusai bercerai dari komedian Sule. Meski begitu, ibu satu anak ini lebih menutup diri sejenak dari pria manapun. Natalie juga belum mau untuk membuka hatinya untuk pria lain. Kini, ia hanya mau fokus untuk bekerja dan mengurus buah hatinya Azam. Dikatakan Natalie Holzer, ke depannya ibu satu anak itu ingin membuka bisnis berupa hijab. Diketahui, kedekatan Natalie Holzer dan Franz Faisal bermula saat keduanya membuat konten bersama. Melihat keduanya berupa kompak, banyak warganet yang kemudian berjodoh-jodoh makan mereka. Tak hanya itu, Franz dan Natalie juga mengunggah foto bersama di Instagram pribadi masing-masing. Terbaru, Natalie Holzer mengunggah foto bareng Franz Faisal dan Azam putranya. Dalam foto itu, Azam terlihat tersenyum di gendongan Franz Faisal. Sedangkan Natalie Holzer duduk di samping Franz dengan tersenyum menatap Azam. Franz itu konten belum. Masa idahnya juga belum beres, terus udah buka diri. Sekarang fokus ke diri sendiri, mau fokus ke anak, mau fokus ke kerja. Ada mau usaha atau apa gitu mau baru? Apapun itu sih, aku lagi pengen bikin usaha kerudung juga. Ya doain aja apapun. Kenapa kerudung? Apa? Kenapa pilih hijab untuk lagi usaha? Pengen aja hijab karena memang banyak banget yang request, ya udah apa hijab aja hijab. Dukungan dari teman-teman atau saudara menghadapi masa ini seperti apa? Support terus sih, kasih semangat terus. Mereka gimana aku sih? Sudah terlihat loyo makanya jadi Lebih apa? loyo banget Moyo tuh lebih semangat, lebih gencar lagi. Iya, memang lebih kerja keras lagi. Memang dari dulu aku begitu. Dari sebelum nikah memang kerja kerasnya. Tapi kaget ya maksudnya untuk sekarang menghidupkan Azam. Enggak, aku aja udah menghidupkan adekku, masa sama Azam aku nggak bisa. Kak, Azam jadi prioritas utama sekarang, Mas
maksudnya dalam artian apapun yang dia butuhkan menjadi ini menjadi kayak utama banget itu. Utama, apapun itu azam utama, yang utama. Kayak contohnya mau beli baju, padahal planningnya itu di rumah aku mau beli baju untuk aku, tapi nyampe bajunya azam. Nama Gigi Selebeu dikenal banyak orang setelah Citaim Fashion Week viral. Setelah Citaim Fashion Week dibubarkan, JJ ingin mencoba peruntungannya di Tarik Suara. Siapa sangka ternyata artis Citaim tersebut mengidolakan Lesti Kejora. Dikutip dari Tribun Sala pada Sabtu 10 September 2022, keinginan menjadi penyanyi itu muncul karena JJ memiliki hobi bernyanyi sejak kecil. Kegemarannya itu pun membuat dirinya menggemari penyanyi dangdut Lesti Kejora. Kecintaan terhadap istri Rizky Bilar itu karena sang nenek yang menggemari Lesti Kejora. Selain sang nenek, JJ menilai kepribadian Lesti menjadi daya tarik tersendiri bagi dirinya. Hal itu dikarenakan penampilan Lesti yang dinilai semakin terbentuk dari waktu ke waktu, membuatnya kagum dengan ibu satu anak itu. Meski begitu, hingga saat ini JJ belum pernah bertemu dengan sang idola. Jika suatu hari bertemu dengan istri Rizky Bilar itu, ia ingin memberikan pesan untuk sang biduan. Ia ingin mengatakan bahwa sang mama sangat mengidolakan Lesti. Sementara itu, meski ingin menjadi seorang penyanyi, JJ sendiri tidak mau untuk masuk ke dalam lingkungan pertemanan artis. Ia merasa takut dan tidak berhak untuk berkumpul bersama para artis. Pemilik nama asli Jasmine Leticia ini pun mengaku tidak begitu pede ketika berteman dengan para artis tanah air. Namun yang jelas, JJ menegaskan tak mau mencari sensasi kepada publik figur Indonesia untuk menaikkan namanya. Ia ingin menjadi diri sendiri dan orang pada umumnya dan terkenal dengan caranya sendiri. Artis Ayu Dewi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-38 pada 7 September 2022 lalu. Dalam momen ulang tahun tersebut, ia mendapat hadiah tak terduga dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dikutip dari Tribun Style pada Sabtu 10 September 2022, Ayu Dewi yang kini berusia genap 38 tahun itu mendapat banyak kejutan dari teman-teman artisnya. Tak hanya itu, Ayu juga mendapat banyak kejutan dari keluarga serta teman terdekatnya. Ibu 3 orang anak itu awalnya terkejut dengan sikap suaminya yang tiba-tiba berubah menjadi romantis. Momen tersebut sempat dibagikan melalui media sosial pribadinya. Kemudian melalui Instastory di Instagram miliknya, Ayu Dewi memperlihatkan kiriman buket bunga hingga kue tart dari orang-orang terdekatnya. Ada hal yang menarik dalam momen tersebut, yakni kue ulang tahun pemberian dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Berbeda dari rekan artis lain yang memberikan kue dengan hiasan yang cantik, Atta dan Aurel justru mengirimkan ugly cake dengan bentuk yang sama sekali tak terbayangkan oleh Ayu Dewi. Sebagai informasi, ugly cake prank adalah prank kue jelek yang sedang viral saat ini. Kue ulang tahun pemberian Atta dan Aurel berbentuk Princess Cinderella dengan penampakan yang sangat aneh. Diketahui, Ayu Dewi juga merayakan ulang tahun ke-38 tahunnya yang berlangsung secara sederhana dengan dihadiri keluarga tercinta. Momen hangat keluarga tersebut sangat terlihat dalam potret-potret yang diunggah di Instagram milik Ayu Dewi.
Diva Indonesia Rosa akan menggelar konser di Malaysia pada 2 November 2022. Konser bertajuk Rosa 25th Shining Years Konser ini akan digelar di Plenary Hall Kuala Lumpur Convention Center. Namun, harga tiket konser Rosa di negeri jiran tersebut dikatakan terbilang mahal, yaitu sebesar Rp3.000 Malaysia atau hampir 10 juta rupiah. Dikutip dari Tribun Salah pada Sabtu 10 September 2022, perihal ini sang diva mengatakan bahwa ada misi sosial di balik tiketnya yang mahal. Rupanya, sebagian uang penjualan tiket itu terselip untuk tujuan donasi. Meski begitu, pembeli tiketnya paham bahwa ini bukan untuk pertunjukan saja, tetapi juga untuk berdonasi dan beramal. Lebih lanjut, perwakilan pihak penyelenggara Dato Aizuddin berujar bahwa tiket yang termahal hanya ditujukan untuk perusahaan yang memang sudah terbiasa berdonasi. Dalam konsernya di Malaysia, Rosa menggandeng musik director Andi Rianto untuk mengiringinya di atas panggung nanti. Selain Andi Rianto, Rosa juga mengajak dua musisi lainnya untuk manggung di konser bertajuk Rosa 25th Shining Years Concert, yakni Eka Gustiwana dan Judika. Dalam konser ini, Rosa akan membawakan sejumlah lagu hitsnya. Rosa berharap konser di Malaysia bisa menjadi karaoke massal di negeri jiran tersebut. Selain para penyanyi, ia juga menggandeng sejumlah perancang busana dan perancang aksesoris untuk mempercantik penampilannya di atas panggung. Mereka adalah Didi Budiarjo, Monica Levena, dan Rinaldi Ayunardi. Sebelumnya, gelaran konser bertajuk Rosa 25th Shining Years Concert telah berlangsung di beberapa kota di Indonesia. Pertama digelar di Jakarta, Surabaya, Bandung. Selanjutnya juga akan digelar di Medan pada 17 September 2022, tepatnya di Regal International Convention Center Medan. Artis Indah Permatasari baru saja dikaruniai anak pertamanya dengan Arie Kriting pada 1 September 2022 lalu. Meski begitu, biduk rumah tangganya dengan Arie pun belum mendapat restu dari sang mama. Ia pun mengunggah potret keluarga kecilnya dengan menyinggung terkait kebahagiaan. Dikutip dari Tribun Salah pada Sabtu 10 September 2022, dalam foto Indah Permatasari, Arie Kriting dan sang anak tampil begitu harmonis. Indah Permatasari terlihat memeluk sang buah hati, sementara Arie Kriting tampak memegang tangan sang anak. Mereka berdua juga tersenyum melihat wajah buah hatinya. Dalam keterangan, unggahan perempuan berusia 25 tahun ini menuliskan sebuah pesan terkait kebahagiaan. Ia mengatakan bahwa dunia ini terlalu fana untuk mengikuti seluruh keinginan manusia. Maka dari itu, ia akan mencari kebahagiaannya sendiri. Sebagian rekan artis turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Namun, banyak dari mereka yang memberikan selamat atas kelahiran buah hati pertamanya. Diketahui Indah Permatasari telah melahirkan anak pertamanya lewat persalinan sesar pada Kamis 1 September 2022 pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Awalnya Indah Permatasari akan melahirkan secara normal. Tetapi karena terkendala suatu hal, akhirnya persalinan secara normal tak dapat dilaksanakan. Di tengah kebahagiaan kelahiran anak pertama mereka itu, Arie Kriting dan Indah Permatasari sama-sama kompak merahasiakan jenis kelamin dan nama anaknya. Bahkan Indah juga belum mau memperlihatkan wajah sang anak meski telah membuat unggahan di Instagram. Alasan Arie Kriting tak mau mengumumkan nama sang anak karena belum menemukan nama yang pasti dan takut bila diumumkan ke depannya masih ada perubahan.
Musisi Dewa Bujana dikabarkan melelang beberapa gitar kesayangannya. Gitar-gitar itu sengaja dilelang Dewa Bujana dengan tujuan tertentu. Hasil lelang dari gitar legendnya itu akan dipakai untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Dikutip dari wartakotalive.com pada Sabtu 10 September 2022, Dewa Bujana akan memakai seluruh hasil lelang gitarnya dan disumbangkan untuk penyembuhan para penderita kanker. Menurutnya, semua musisi mempunyai jiwa untuk membantu sesama, termasuk dirinya yang ingin membantu penderita kanker. Terlebih dikatakan Dewa, dirinya mulai tergerak hatinya untuk membantu beban para penderita kanker setelah ada kerabatnya yang mengalami sakit serupa. Dewa Bujana merasa prihatin saat mengetahui kerabatnya ada yang divonis menderita kanker payudara pada 3 tahun lalu. Sejak tahu kerabatnya menderita kanker, Dewa Bujana mulai rutin ikut gerakan berbagi kebaikan bersama teman-teman musisi untuk meringankan para penderita kanker. Ia mengaku senang bisa ikut berbagi dan membantu kerabat penderita kanker. Mau dilelang untuk sumbang ke penggiat cancer kanker payudara dari Lofting, dari gitar Kiselnya akhirnya malah menyumbang gitarnya. Jadi itu kolaborasi Kisel gitar saya dan 2 perupa itu. Nah, karena cuma 1 gitar mau dilelang, akhirnya daripada cuma 1 dalam ruangan, sekalian aja ini ditampilkan kembali karena zaman 2013 kan belum ada sosmed, belum rame sosmednya. Awalnya 2002 yang ada gambar-gambarnya itu yang pertama. Di Bali itu Made Sumadiasa itu yang pertama. Terus Fritz Hutapea, putra Hotman Paris, baru saja melamar kekasihnya Sean Giovanni di Bali. Momen romantis itu pun diunggah oleh Hotman Paris di Instagram pribadinya. Namun bukan mengucapkan selamat, pengacara kondang itu justru mempertanyakan keputusan Fritz Hutapea tunangannya dengan kekasihnya Sean Giovanni. Video lamaran sang putra diunggah oleh Hotman Paris pada Jumat 9 September 2022. Dalam video Reels Instagram yang diunggah oleh Hotman, menampilkan calon menantunya mengenakan dress berwarna gelap dengan tali spaghetti. Sean Giovanni nampak anggun dan cantik dengan riasan natural, nampak serasi dengan Fritz. Putra Hotman kala itu mengenakan kemeja casual dengan lengan yang ia gulung sebagian, berpadu apik dengan celana panjang warna kaki. Dalam unggahan video itu, Sean Giovanni juga memamerkan cincin lamaran yang telah disematkan Fritz di jari manisnya. Melalui kolom keterangan, Hotman Paris memberi peringatan pada Fritz soal keyakinannya dengan Sean Giovanni. Mengetahui unggahan itu ramai dikomentari, akhirnya Hotman Paris mengganti isi caption tersebut. Hotman berharap akan sang putra diberi kelancaran untuk menuju pernikahan yang bahagia. Ia juga berharap Fritz bisa meniru dirinya yang hanya setia dengan 1 istri. Aktris Kartika Putri sedang menunggu kelahiran anak keduanya bersama sang suami Habib Usman. Berbeda dari artis lainnya, Kartika Putri bakal melahirkan anaknya di kediamannya di Bogor, Jawa Barat, bukan di rumah sakit. Dikutip dari Tribunnews Depok pada Sabtu 10 September 2022, Kartika Putri mengungkapkan alasannya lebih memilih melahirkan di rumah daripada di rumah sakit. Diakui oleh Karput, dirinya memiliki sebuah trauma saat berada di rumah sakit, sehingga banyak pertimbangan untuk lokasi melahirkan anak keduanya. Meski begitu, Karput justru menyarankan orang lain untuk menjalani proses persalinan di rumah sakit, ketimbang di rumah apabila tidak ada fobia di rumah sakit. Kendati begitu, Habib Usman ternyata kurang sependapat dengan keinginan sang istri. Menurutnya, sang istri akan jauh lebih aman jika menjalani proses persalinan di rumah sakit. Sambil menggoda Kartika Putri, Habib Usman menyebut tak ada lagi wanita seperti sang istri. Sehingga Habib ingin sang istri melahirkan di rumah sakit agar persalinannya bisa berjalan dengan aman.
Seperti diketahui, pernikahan Kartika Putri dan Habib Usman digelar pada 26 Agustus 2018 lalu. Kemudian Kartika Putri melahirkan anak pertamanya pada 18 Oktober 2019. Anak perempuan itu diberi nama Kalisa Agnia Bahira. Sedangkan Habib Usman bin Yahya sudah mempunyai 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Selebgram Denis Karista baru-baru ini membandingkan perilaku pengacara Rasma Nasution dan Firdaus Oiwobo, di mana kedua pengacara tersebut sedang berseteru dengan Denis Karista. Dalam momen itu, ia mengaku tak sabar menunggu Rasma Nasution menggunakan pakaian tahanan. Hal itu dikatakan oleh Denis Karista melalui unggahannya di Instagram pribadinya pada Jumat 9 September 2022. Denis dalam video itu mengatakan bahwa Rasman dan Firdaus sedang mempertontonkan kebodohannya ke hadapan publik. Meski begitu, ia menilai bahwa hal yang mereka lakukan mampu menghibur masyarakat. Denis berujar kelakuan Rasman sudah keterlaluan dan menurutnya sudah bisa disebut kriminal. Sedangkan kelakuan Firdaus menuju kriminal. Maka dari itu, ia berpendapat bahwa Rasman sudah patut untuk diberikan efek jera. Dikatakan Denis Karista, Rasma Nasution telah melecehkan dirinya secara verbal dan Claudia Senduk, mantan Aspri sang pengacara. Oleh karena itu, Denis bertekad tak ingin berdamai dengan Rasman, bahkan meminta maaf pada sang pengacara. Terkait dengan mediasi, Denis menegaskan tidak ingin melakukannya. Justru yang dibutuhkan Rasman menurutnya adalah meditasi untuk merenungi nasibnya. Lebih lanjut, Denis Karista berharap dalam jangka waktu dekat ini, Rasman menggunakan baju tahanan dan akan dijenguk oleh dirinya. Perbedaan antara Firdaus dan Rasman Nasution. Pertama-tama mereka berdua sama-sama menurut gua mereka tuh gua harus tetap dengan kebodohannya mereka, karena kebodohannya mereka itu menghibur masyarakat. Itu perbedaannya. Apa persamaannya? Itu persamaan sih. Nah, kalau perbedaannya, Firdaus itu mungkin menurut gue kelakuannya itu masih OTW kriminal menurut gue. Nah, kalau misalkan Rasman Nasution sudah asli kriminal dan sudah sepatutnya dia diberikan efek jera segera. Karena dia setelah melecehkan wanita dan buktinya nyata secara verbal terhadap gue dan terhadap Claudia, buktinya nyata. Dan proses hukum tetap berjalan. Dan satu ya, kepada Bang Rasman Nasution, jangan GR Bang. Tiada maaf bagi kita. Kita juga nggak mau minta maaf sama lu. Nggak sudi Bang. Nah, terus begitu kalau misalkan Anda mengharapkan mediasi, kita nggak ada yang mau. Bukan kita sih, terlebih lagi gue. Gue nggak mau, karena yang Anda butuhkan adalah meditasi untuk merenungi nasib, bukan mediasi. Gitu Bang. Aku berdoa banget, semoga bulan-bulan deket-deket ini Abang bisa bermeditasi dengan baju oranye Abang. Nanti Denis jenguk bawain apa ya? Masih bawain apa aja Bang, biar kurus ya. Kita menuju informasi terakhir Tribuners. Nama Fritz Hutapea saat ini tengah menjadi perbincangan setelah melamar kekasihnya Shen Giovanni. Ia adalah putra dari Hotman Paris yang merupakan seorang pengusaha muda yang mengelola 65 unit apartemen milik sang ayah. Dikutip dari Tribun Saleb, Fritz Hutapea merupakan anak bungsu dari pasangan Hotman Paris Hutapea dan Agustian Marbon. Kakak pertama Fritz Hutapea bernama Frank Alexander Hutapea. Kemudian kakak kedua Fritz Hutapea bernama Felicia Putri Parisien. Pemilik nama lengkap Fritz Paris Junior Hutapea itu merupakan lulusan hukum dari universitas ternama luar negeri seperti kedua kakaknya. Fritz Hutapea telah lulus pada November 2018 dengan gelar LLB, bidang hukum dari University of Westminster, London, Inggris. Fritz memiliki 65 unit apartemen Hotman Paris pemberian sang ayah. Unit apartemen itu diberikan kepada Fritz sebagai hadiah kelulusannya. Selain itu, Fritz juga menjadi pengelola villa-villa mewah sang ayah yang terletak di Bali. Fritz Hutapea juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan memiliki banyak teman, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Tak hanya itu, Fritz Hutapea rupanya gemar jalan-jalan atau traveling. Terdapat beberapa potret Fritz tengah berlibur di alam terbuka yang dibagikannya di Instagram. Kini, Fritz Hutapea baru saja melamar kekasihnya Sean Giovanni pada Kamis 8 September 2022. Dalam Instagramnya @fritzhutapea, ia membagikan sebuah video reel singkat yang memperlihatkan momen dirinya melamar Sean Giovanni. Fritz mengeluarkan sebuah kotak cincin lalu berlutut di hadapan Sean Giovanni. Ia kemudian membuka kotak cincin tersebut dan melamar sang kekasih. Dengan dress hitamnya, Sean Giovanni spontan menutup mulut dan terlihat tak percaya. Sean Giovanni pun kemudian mengangguk dengan mantap menerima lamaran putra Hotman Paris itu. Mereka lalu tertawa kecil dan Fritz langsung memakaikan cincin di jari manis tangan kanan Sean Giovanni. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Alexa Dea beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.